Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat Kang Siro semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki dan Allah memudahkan setiap urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Syawal artinya meningkat, menanjak, ya, grow up. Setelah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka kita akan menjadi seorang pribadi muslim yang kembali suci, ya, kayaumin waladatu ummuhu, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Oleh karenanya di bulan Syawal ini insya Allah, ya, dengan izin Allah, kita semua setelah melaksanakan ibadah Ramadan ya kemarin, puasa, tilawah, semuanya kita lakukan di bulan Syawal, itu akan menjadi pribadi yang meningkat secara keilmuan, meningkat secara ketaatan, meningkat secara finansial, ekonomi, ya, juga meningkat dari hal kita bisa menambah kembali lingkungan kita, ya, circle kita, jadi circle yang lebih baik lagi. Di bulan Syawal ini ada salah satu amalan yang boleh kita lakukan untuk memperlancar rezeki kita, yaitu pertama, lakukan sholat duha 6 rakaat, kemudian membaca surat Waqiah 1 kali, kemudian membaca sholawat Jibril 100 kali. Setelah itu kita berdoa. Lakukan dengan rutin selama di bulan Syawal ini, ya, insya Allah Allah mudahkan setiap rezeki kita. Teman-teman sekalian, itu rutinitas, ya, yang harus kita lakukan di bulan Syawal agar kita termotivasi bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima doa-doa kita, mengijabah doa-doa kita, karena firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengijabah doa-doa kalian. Ini adalah perintah Allah, berdoa itu, ya. Kemudian garansinya adalah diijabah doa. Hanya saja ketika kita melakukan sebuah amalan atau rutinitas, atau kita menghadap Allah di berdoa, maka di situ hati kita harus dijaga. Yang pertama harus tenang, ya. Hati kita harus tenang nih, jangan panik ketika kita dalam situasi kondisi apapun. Kemudian yang kedua, yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga nih, jangan ditunggu-tunggu. Biarkan doa kita melesat, ya, dan kita tidak pernah tahu doa yang mana di hari apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya brutal aja berdoa gitu, ya. Artinya terus istiqomah berdoa, karena kita tidak pernah tahu doa yang mana yang akan Allah ijabah terlebih dahulu. Kita ingin apa, pokoknya lakukan aja. Kita sebagai hamba Allah, memenuhi perintah Allah, disuruh berdoa, ya berdoa, ya. Karena garansinya pasti diijabah. Hanya saja ketika kita sudah melakukan amalia, itu berdoa, kita berdoa sama Allah, yakin aja pondasinya, ya. Yakin akan firman Allah ini, ya, bahwa Allah itu akan mengijabah doa kita. Ini janji Allah. Janji Allah itu tidak pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya, tidak akan mengecewakan hambanya. Allah itu tidak menzalimi hambanya, tidak pernah. Hanya saja kita nih ketika sudah berdoa, jangan dinanti-nanti. Udah, biarkan aja, ya. Biarkan doa itu melesat kepada Allah, dan kita ini fokus melakukan sebagaimana kita hari-hari gitu, ya. Ikhtiar, kemudian kita berdoa lagi, ikhtiar, berdoa lagi, terus jangan lupa berdoa. Karena kita tidak pernah tahu doa yang mana yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah, tuh doa saya kok belum diijabah juga ya. Gitu ya. Doa saya belum diijabah juga nih, udah seminggu nih saya riyadhah, udah sebulan bahkan, udah 40 hari bahkan, kok belum diijabah juga. Ya mungkin juga barangkali, ya, kita belum diijabah doa karena untuk menutup
dosa-dosa kita yang lalu. Nah, biasanya begitu. Kalau dosa-dosa kita yang sudah lalu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengijabah doa kita dalam waktu yang singkat dan cepat. Intinya teruslah berdoa, yakinlah, kemudian jangan dinanti-nanti. Karena kita tidak pernah tahu doa mana yang akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus membaca sholawatnya, semangat terus menempuh jalur ikhtiar langitnya, jangan pernah putus asa, karena putus asa itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.